أجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حبا فهو Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini tapi fakhonata huma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulanna roma'ad. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah SAW, contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solihah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik, kalau di Indonesia malah suaminya nggak bener, istrinya itu bener, solihah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solihah tuh istrinya Fir'aun, nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran tuh sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah, yang agak ekstrim ya surat Mujadilah. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain kan. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Puantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak lapor na Allah. Kacau tenan. Ini Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mergo qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila. Terus dalam sejarah itu dereng enten hukum dirombak kecuali mergo dimune perempuan. Terus wae cara Pak Hasyim Muzadirian ora ono ki goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kulit jazano jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah, ini gak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar sholat sebanyak-banyak. Protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gara-gara kayak perhitungan ini gue kayak bujone ini gue ganteng sugih. Nah, jadi soal hasil kakean perhitungan ini. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watas taki
ilap. Wa yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu debat. Nabi betul nanti di tamu lanang debat. Wong itu nanti. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh, kiai Kanjeng Nabi on dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas fa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini khaulah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe nduriin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus kata Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Salabah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Salabah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang mau coba muratuhu hammalatal hatab fi jidial itu yang orang-orang gagal ini. yang itu yang apes itu yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi, ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini, dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada nih Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi. Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irungi salib batak diulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep apa gimana. Wah, anak era sama Quran di Barno, anak ibunya kan ngomel permaghrib didusi dicemplung terus pokoknya nang ngadus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al-madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi mana sikonya ngerasani bapaknya kok ambek anaknya. Nah, itu yang madrasah agak bener katanya gitu yang tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu udah ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya ibu. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoke anakku iso mondok Mekah Madinah barokahe tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang iku mesti kula niku ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ora jelas wae wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamu wis didusi kon ngaji. Nah, bapak wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, bal-balan wasi. Sejak sore surup mulai klambi dicoplok rusak ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak cara cah cilik anut bapak iku goblok kabeh aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten salah anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh nyun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fid din utamanya yang mengkaji Quran lah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab buah, belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain ya monggo, tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran, cerita wanita yang
nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh, bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Mboten trimo togel, mboten trimo dadu, mboten trimo narkoba niki ngaku pangeran. Niki sinten? Fir'aun. Ewa semono niku beda bojo solihah. Solihah standar dunia dan akhirat, mboten solihah standar organisasi. Niki solihah legal formal dunia akhirat, Allah sing ngaku ini. Itu kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk Barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan, itu nggak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Ini kok Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini empon perah ya, jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora. Dadi yo nggawa bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah. Ketika bekal ini nggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang, ditali, diikat. Akhirnya Asma niki dia punya sabuk, ya sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat daharan Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Zatin Nitokon, kadang disebut Zatin Nitok, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di gua sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten Nabi Bakar. Jadi tafakuh fiddin, saya mohon punya ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai ngoten, ngebunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjagungan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, bunyinya sing waras. Jadi ribet ya. Jadi memang wong lanang itu gitu, kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah, itu komplain. Ya Rasulullah, dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yusibuna yatatahharu, terus akhirnya dituruti oleh pangeran ana innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Itu komplain. Kalau nggak masuk itu ya komplain mulai dulu. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap, kalau udah komplain namanya nggak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja dikomplain, ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu komplain. Wis pokoknya ngoten niku ya diceritakan oleh Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan nggak dicerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya.
Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai pagi. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Sauda. Kalau di Sauda mungkin para bapak, ya sanjan Sauda, ya mesti wae sholat ini kan. Ini di cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Lah iku nak bojone ayu semalah atau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut, bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual, terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua itu andaikan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik. Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubra. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah, dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahin pasti itu perempuan, dan enggak, pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean kayaknya juga pasti itu perempuan. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah, dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jadi Waraqah bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Waraqah Khadijah pinter ngono itu mergo diulang Waraqah. Tapi Waraqah tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah, bukan Waraqah. Makanya terus ulama debat di Fasul Masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Waraqah, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak kita sopan kabeh disebut awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisa, supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan tidak ada wakil kan. Soalnya ki sepuh kok wakil gak ngergani kan, ketua. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan, misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata ki alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PBI semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal, disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, Abu Bakar, wa minan nisa, terus wa minas sibyan, terus wa minal mawali. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafakuh.